Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Raya dimulai pada ketukan keempat. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Aku berdiri jadi pandu ibu.
Buya dan ustaz-ustaz kami untuk menaiki mobil. Baik. Selanjutnya kita minta kepada Buya kita, Buya Karismatik, Buya Abdul Latif, Ustadz Kamrianto, dan Ustadz Joni Al-Anas. Silakan menaik. Baik, berikutnya kita dengarkan dari ulama kita kepada Ustadz Dr. Andes Abdul Latif MPD. Waktu dan tempat kita persilakan. Tolong tim pengamanan, biar acara kita tertib dan damai. Tolong tim pengamanan, jaga situasi kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah para wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Siapa yang menjadi kekasih Allah? Para wali Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan bapak-bapak dewan kita, wakil-wakil rakyat kita, bapak TNI, bapak Polri, semua kita yang hadir pada kesempatan ini dimasukkan oleh Allah ke dalam kelompok kekasih Allah. Masuk dalam kelompok orang yang dicintai oleh Allah, yang siap untuk membela Indonesia, yang siap membela Minangkabau, yang siap membela Islam, siap untuk mati syahid, siap untuk bela Indonesia, siap bela Islam, siap bela ulama, siap bela Minangkabau. Kita yakin dan percaya, insya Allah, karena keluar dari masjid, keluar dari surau, keluar dari langgar, para alim ulama kita, para pahlawan-pahlawan kita dahulunya, mereka pekikan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka tidak gentar karena mereka sudah terbayang anak cucu mereka yang akan datang itu adalah kita hari-hari ini. Siap untuk bagaimana anak-anak cucu kita nanti bahagia, siap atau tidak? Siap untuk mati syahid, siap bela Indonesia, siap bela Minang, siap bela agama, siap bela ulama, siap takbir. Allahu Akbar. Kita mohon kepada Allah, segala urusannya akan tetap kita lalui secara prosedur hukum. Karena di negara yang kita cintai ini adalah negara hukum. Kata Khalifah Abu Bakar Siddiq. Ingat oleh kalian, siapa yang selama ini merasa berani, siapa yang selama ini merasa kuat di samping saya, ketika dia melakukan kesalahan, dia akan lemah. Saya akan tegakkan hukum kepadanya. Tetapi orang-orang yang lemah, ketika mereka berada pada kebenaran, mereka akan kuat di sampingku. Aku akan lindungi mereka. Untuk itu kita berharap, karena kesabaran umat Islam ini adalah ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Hai orang beriman, sabar kamu. Ketika sama berat, tingkatkan kesabaranmu. Insya Allah mudah-mudahan selesai oleh para penegak hukum kita. Untuk Yakut ini segera diproses secara hukum, ditangkap dan dipenjarakan saja. Kita berharap juga segera dia berhenti menjadi menteri agama. Karena selama ini bukan hanya orang Islam, non-Muslim, Hindu, Buddha sudah menyampaikan pendapat-pendapatnya. Kami sudah lama mendengarkan azan, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Kami tidak terganggu oleh suara azan. Sementara Yakut katakan azan sama dengan suara gonggongan anjing. Allahu Akbar. Relakah kita dikatakan azan dengan gonggongan anjing? Relakah bapak-bapak polisi? Relakah bapak-bapak TNI?
oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Wahai TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, wahai Polri, bahwa sesungguhnya kalian tidak ada apa-apanya kalau kalian tidak bersama dengan rakyat kalian. Kalau kalian tidak bersama dengan kalian, TNI lahir dari rakyat, Polri lahir dari rakyat, untuk bersatulah dengan rakyat. Kita berharap dan yakin, insya Allah kita mohon kepada Allah, tuntutan kita nanti akan kita sampaikan ke dalam kepada bapak-bapak wakil kita, insya Allah. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak TNI, Bapak Polri, kemudian juga Bapak Dewan kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita bersama dicatat oleh Allah bahwa kita orang yang peduli dengan agama Allah. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, kami mencintaimu ya Allah. Kami mencintai Islam ya Allah. Kami mencintai Indonesia ini ya Allah. Kami mencintai Minangkabau ini ya Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita minta kepada Al-Ustaz Kamrianto FC. Al-Ustaz, kita persilakan. Setelah ini nanti kita mohon izin untuk menemui bapak-bapak perwakilan kita. Ustaz kita akan masuk ke dalam. Ini diterima Pak? Insya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala nabi ba'da. Hari ini umat Islam kita representasi dari umat Islam yang sedang marah. Yang hadir mungkin segini, tapi yang marah jauh lebih banyak. Datang melakukan aksi demo dan sampai di gedung perwakilan rakyat ini dalam rangka untuk menunjukkan kemarahan itu. Demo karena agama kita sedang dihina. Memang banyak yang tidak setuju dengan demo. Banyak yang mengkritik kenapa harus ada demo. Saya yakin Bapak TNI dan Polri tidak suka demo. Saya juga yakin DPRD juga tidak senang demo. Saya percaya semua yang hadir ini sebenarnya tidak menghendaki demo. Kenapa perlu demo untuk menyampaikan aspirasi? Kenapa kita harus berteriak untuk menunjukkan kemarahan? Apakah aparat keamanan kita tidak tahu ada kasus seperti ini sehingga perlu kita beritahu? Apakah Bapak anggota DPR wakil rakyat tidak merasakan kemarahan yang kita rasakan? Lalu kenapa kita mesti berteriak? Kenapa kita mesti datang menunjukkan kemarahan? Harusnya kita tidak dalam posisi menyampaikan aspirasi, karena ini juga aspirasi anggota DPR harusnya. Demo, apalagi tukang demo. Kita ini bukan buzzer yang dibayar. Kita punya banyak kerjaan. Kita nggak senang demo. Demo berpotensi rusuh. Demo ini bisa membuat situasi dan kita tidak baik. Kenapa harus ada demo? Harusnya ketika ada kasus pelanggaran hukum seperti ada analogi dari Edi Mulyadi tentang jin, tempat jin buang anak Kalimantan. Kasusnya sebentar selesai, diam, aman. Kenapa? Aparat sigap, karena mereka juga merasakan. Nggak perlu diberitahu, mereka sudah tahu. Anggota DPR nggak perlu berteriak, mereka sudah merasa marah. Harusnya kan seperti itu. Tapi setelah sekian lama sampai hari ini, penista agama Khalil Yaakutama yang menamakan golongan anjing, azan dengan golongan anjing. Rasa-rasanya nggak perlu lagi bertanya kenapa demo. Kenapa umat Islam marah?
harusnya kita sudah tahu dan mestinya semua kita marah, termasuk yang tidak Islam pun harus marah karena ini berpotensi mengadu domba antar umat beragama. Status pernyataan Khalil Yaqutkhaumah, saya malu mengatakan dia menak, itu memang sangat menyakitkan. Meskipun secara eksplisit beliau tidak menyebut azan, tapi dia mengatakan toa mesti ditertibkan, toa masjid dan musala. Kenapa? Karena dalam sehari 5 kali toa berbunyi secara serentak. Siapa yang tidak terganggu? Bagaimana kalau seandainya kita tinggal di lingkungan orang-orang melihara anjing, anjing menggonggong serentak, terganggu atau tidak? Maka orang yang punya otak atau punya hati pasti tahu yang dia maksud adalah azan. 5 kali sehari berbunyi serentak, orang terganggu seperti gunggungan anjing. Rasa-rasa enggak perlu lagi berdalih, enggak perlu beralibi, enggak perlu berbasa-basi. Ini penistaan agama. Lalu kalau Edi Mulyadi hanya sekedar, saya yakin Edi Mulyadi ketika berkata bahwa kenapa ibu kota dipindahkan ke tempat yang sepi, tempat jin buang anak. Maksudnya tempat sepi identik jin buang anak. Tidak ada maksud mengingat. Dia tidak menyebut nama Kalimantan atau Dayak. Tapi meskipun begitu, untuk meredam situasi, beliau ditangkap. Lalu kenapa perlakuan berbeda? Ketika azan disamakan dengan gonggong anjing. Maka Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kalau ada yang bertanya kenapa demo, tidak harus ada demo dan tidak akan ada demo kalau ada persamaan perlakuan di hukum. Kita umat Islam nggak minta diistimewakan karena nggak mungkin orang-orang yang dia tidak respect pada Islam mengistimewakan Islam. Kita cukup minta persamaan. Siapapun yang bersalah hukum, maka tidak akan ada demo. Maka siapapun yang tidak mau ada demo, siapapun yang takut ada efek negatif demo, ke depan kami tidak akan demo. Kami bukan buzzer bayaran dan kami bukan hobi berteriak. Cukup tegakkan hukum kepada siapa saja, insya Allah demo tidak ada. Takbir! Allah Akbar! Tapi kalau yang punya kekuasaan, yang berwenang secara hukum tidak berbuat, tidak marah, agama dan dihina. Lalu kenapa anda salahkan kalau kami marah dengan suara kami? Karena Rasulullah mengatakan kalau ada kemungkaran yang paling besar ketika agama Allah dilecehkan. Falyughayyir biyadi, yang punya kekuasaan bertindak, jangan diam. Maka yang tidak bertindak dengan apapun argumennya, silahkan jawab pertanyaan di padang mahsyar. Nah, kami yang tidak punya kekuasaan terpaksa, sangat terpaksa dengan berat hati demo. Kami tidak ingin kena marah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, Rasulullah bersabda, la yahqiranna ahadukum nafsah. Wahai umatku, jangan kamu hina dirimu. Qalu ayuhaqira ahaduna nafsah ya Rasulullah. Bagaimana mungkin ada di antara kami yang menghina dirinya? Qala bala, ada. Ayyara fillahi maqal walam yaqulu fi. Ada sesuatu tentang agama Allah, dia harus bersuara tapi dia tidak bersuara. Di akhirat, siap semua kita di akhirat ditanya Allah, lima lam taqul, kenapa kamu diam? Kenapa kamu tidak bersuara? Ya Rabb, khasyatan nas, ya Allah kami takut sama bos kami. Kami takut sama atasan kami. Hari ini ketika Khalil Yaqutkhaumah menghina azan, anak buahnya pontang-panting klarifikasi. Padahal kata Allah, kalau Allah sudah dihina, Nabi sudah dilecehkan, Al-Quran sudah dilecehkan, la ta'tadilu, enggak perlu minta maaf. Qad kafartum, karena kalian telah kafir. Maka jemaah yang Allah muliakan, kamu melihat ada sesuatu tentang agama Allah, kamu diam saja. Kami takut kepada manusia ya Allah. Maka Allah marah. Allah itu maha pencemburu. Hambanya, dia yang memberi nafas, dia yang memberi makan. Tapi manusia takut bukan kepadanya, takut kepada atasannya.
aku ini sesungguhnya sepantasnya kamu takuti daripada bosmu. Semoga Allah mudah-mudahan berpanas pada hari ini. Kita di medan yang terik ini, mungkin ada yang berkisah. Semoga nanti di akhirat di padang mahsyar kita dilindungi Allah dari panasnya matahari. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lepas dulu para ulama ustaz kita, Ustaz untuk masuk ke dalam, Ustaz Abdul Latif, Ustaz Sondang, Dan mohon nanti kepada bapak-bapak Joni Al-Anas dari pihak kepolisian. hanya 10 orang. Yang masuk ke dalam adalah orang-orang yang telah kami tunjuk. Ya. Ustaz Mohon Sondang kepada bapak-bapak kami dari pihak pengamanan dari Buya Abdul kepolisian Latif atau pihak TNI. dan Bapak LKM. Silakan Pak, Bapak LKM. Permintaan Buya Abdul Latif tadi masuk 1 orang. 1 orang saja. Cukup Bu ya. Bapak, ya, Ketua LKM. Baik. Ustaz Kamrianto nama. Ustaz Kamrianto. Baik. Azan. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat. Karena masuk waktu azan dan sambil kita menunggu para ustadz buya kita menyampaikan apa yang perlu disampaikan, kita percayakan kepada beliau-beliau. Dan hari ini kita mungkin melaksanakan sholat di sini. Setuju? Kita tidak meninggalkan kantor ini sebelum nanti perwakilan kita menyampaikan apa yang kita sampaikan. Setuju? Kita sholat berjamaah di sini. Baik, kita minta untuk mengumandangkan suara azan. Ya, saudara Sawal.